Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puja dan juga puji kita tentu selalu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya atas rahmat, hidayah, juga petunjuknya kita bisa di hari Rabu di masjid yang kita cintai, yaitu di Masjid Al-Jariyah. Yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah mengenai sebab-sebab yang akan mendatangkan pertolongan, tentunya yang sangat penting bagi kita, apalagi bagaimana wabah yang belum usai serta banyaknya musibah. Dan juga sekaligus saya juga turut berduka cita atas musibah-musibah yang terjadi di sekitar kita. Juga untuk Pak Mamin ya, yang di Jalan Garu, semoga beliau diampuni atas dosa-dosanya dan juga diterima amal solihnya, juga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Pembahasan kita seputar hadis, yang hadis itu agak panjang ya, hanya karena kita persingkat, mungkin kita akan membahas sedikit demi sedikit. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatun min qurbid dunya." Barang siapa yang melepaskan seseorang mukmin daripada sebuah kesusahan, dari kesusahan-kesusahan yang di dunia, nafasallahu anhu qurbatun min qurbi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan melepaskannya dari satu kesusahan daripada kesusahan yang ada di hari kiamat. Maka kalau kita ingin di hari kiamat nanti dipermudah urusan kita, urusan mizan, timbangan, atau urusan hisab, perhitungan amal kita misalnya, hendaklah kita melepaskan kesulitan dari orang lain. Apalagi di masa-masa sulit saat ini ya, kita harus bisa memberikan semampu kita, karena memberi itu adalah fis-sarra'i wad-dharra, ketika lapang dan sulit ya. Ketika lapang mungkin gampang ya seseorang memberi, tinggal ngasih gitu ya, baik untuk orang lain ya, untuk dakwah misalnya, atau untuk kelangsungan jalan misalnya, kelangsungan pembangunan masjid dan sebagainya.
Tetapi kalau dia memberi ketika susah, itu terkadang beda-beda ya manusia itu. Ada yang mampu, ada yang tidak. Ikhwatu fillah, di saat-saat ini banyak sekali pembelajaran yang mundur. Ya, mundur KBM-nya ya. Ya, mungkin karena situasinya online, tidak efektif dan seterusnya. Sehingga ketika sebuah lembaga misalnya atau sebuah organisasi atau madrasah kesulitan ya, sedangkan muridnya sudah hampir 50% mundur gitu ya. Nah, itu sebenarnya ketika mundur itu seseorang sama saja dengan tidak optimis ya pada saat keadaan seperti ini dalam belajarnya ya. Karena yang namanya belajar nggak boleh libur. Kira aku belajar libur gitunya. Udah nanaonan gitu di bumi. Ya, nggak ada murang kali libur gitunya. Kabayang gitu nanaonan. Paling gak ulin, untuk ulin gandeng gitu. Untuk gandeng ribut gitu. Ya masih mending mun ulin mah gitunya. Kan pas tidak terdidik. Nah, kadang-kadang ributna, gandengna, wah gitu ya. Karena apa? Tidak ada pendidikan. Nah, coba ya, walaupun pendidikan susah payahnya, susah payah untuk mengoreksi misalnya bacaan si anak gitu ya. Ya itu juga bagian dari usaha ya. Ya kita harus maklumi gitu. Jangan mundur gitu. Karena bagaimana baik orang yang dewasa, apalagi anak kecil itu kan perlu sekali bimbingan ya. Apalagi zaman sekarang ya gitu. Siapa teh sanes diajar di HP gitunya. Jalmina gitunya. Tapi malah nonton YouTube gitunya. Nonton YouTube aja teh berkualitas gitunya. Komo ser HP nu sae gitunya. Can di setting, wah harus di setting teh. Saat sana gitunya. Katingali eta nu wah aduh seksina gitunya, luar biasa eta. Itu jadi karena kurangnya pendidikan gitu. Maka kita wujudkan rasa optimis kita semampu kita, walaupun ya kadang ada kekurangan ya, terus saja gitu ya belajar itu dan terus belajar gitu, seperti itu ya. Karena kita kalau dengan belajar itu kita memberikan kelapangan pada seseorang ya gitu. Siapa tahu misalnya dengan kita memberikan kesempatan dia untuk belajar, kita kasih kelapangan pada gurunya. Gurunya bisa memberikan ilmu juga mendapatkan penghasilan misalnya kan. Itu kan penting ya. Di masa-masa seperti ini jangan diabaikan gitu. Jangan hanya karena udah efektif, udah kurang koreksinya, atau udah si guru khawatir gitunya. Ya khawatir penghasilan nurun gitunya. Terus mah khawatir nage ka lembaga, khawatir nage ka nu gaduhna gitunya. Aduh, kumaha gitunya. Ya bade ngagaji teh aduh, nganagokan gitunya. Penghasilan sakieu tungtungna perhitungan. Ai perhitungan masih ngasih gitu ya, masih memberi ya itu masih mending gitunya. Iya perhitungan
tidak memberi satupun gitunya. Nuhut khutbah Jumat tadi bere gitunya. Tadi pasien gitunya. Aduh, eta nuhut khutbah Jumatnya geus capek-capek mikir melarian materi gitunya. Itu dibere. Aduh ya Allah. Kumaha ya teh DKM teh gitunya. Punten ya sanes saya ada sanes nyinggung DKM nu ieu nya. Alhamdulillah Aljaria mah bager nya. Alhamdulillah gitu. Sa cina gede-gede gitu nya. Ieu mah nu DKM nu leutik kayaknya gitu ya. Kadang-kadang kan sok itu. Ya. Dibere dahareun henteu gitu nya. Dibere artos henteu gitu. Aduh. Nggak coba nih. Di masa-masa seperti ini kita harus kasih lah gitu. Kajian 50.000 oge da moal ngarep-ngarep si khotib oge gitu. Di pasien 50.000 alhamdulillah gitu ya. Bersyukur gitu. Pasien 30.000 dipersyukuri gitu ya gitu. Gitu. Disyukuri ya. Jadi seadanya semampunya kita kasih gitu. Lepaskan kesulitan dia di dunia. Kalau kita mau diringankan di hari kiamat. Sok di hari kiamat kumaha atunya kurang naon gitu. Aduh. Amalan kurang jadina disiksa. Aduh. Kan nah itu. Sedikit lagi ya. Dan kata Nabi juga yassaro waman ya. Waman yassaro ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Waman sataro musliman satarahumullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Nah sakitu lah we nya. Panjang keneh ya oke hadisna nya. Barang siapa yang mempermudah kepada orang yang susah. Tuh, permudah orang yang susah. Orang yang sakit misalnya, orang yang sedang meninggal. Nah itu ya. Seperti kemarin ya. Ada pemuda yang meninggal ya karena gagal ginjal itu. Teman saya itu ya di Antapani ya, dia meninggal di Majalaya ya. Nah, itu kasih kemudahan ya, minimal ngadoakeun manya doa kepada orang yang tidak tahu gitu ya, atau doa kepada Allah yang orang itu tidak tahu atas doa kita, itu ijabah doanya. So kurang naon tinggal ngadoa gitu ya, angkat pandangan gitu ya, doakan gitu ya, simple gitu ya, atau berikan salam gitu kan, itu luar biasa. Atau nyat bios lah doa mah da tekedah ngangkat tangan kan, ngangkat pandangan gitu nya, ada datang sunnah gitu nya. Atau di kita masih ada yang memperselisihkan gitu ya, nggak apa-apa, yang penting doa gitu ya gitu. Silakan doa gitu ya, waktunya yang diijabahkan. Wah doa ketika sepertiga malam terakhir ya, doakan saudara kita, wah luar biasa. Dan juga Nabi berkata, niscaya bagi orang tersebut Allah akan permudah baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim tuh, tengah gibah, tengah rumpi, kalau mau zaman-zaman kia ngarumpi gitunya, oh sih mau ngasih pecat gitunya, dipecat, sana dikeluarkan, sana di kerjaana, didambolna out gitunya, di PHK dan seterusnya. Jadi kirang iya kirang itu, nah, kan langsung gitunya ya bagi akhwat ya, atau bagi ummahat nih, hati-hati nih ya, mulutmu itu bisa jadi kadang-kadang pedangmu gitu ya, untuk mensabat seseorang gitunya. Waduh, disabat hatena gitunya, waduh si bapak teh gitunya, nah buat di PHK tuh pak,
Nah, kan langsung wah diomongan, wah luar biasa dosana katanya, sanes luar biasa deh, luar binasa gitu. Wah, jadi tutup aib itu ya, maklumi gitunya keadaan saat iya gitunya, maklumi gitulah si anak misalnya di online kan gitunya penghasilan tetap gitunya ngurangan ya enggak, saya maklumi gitu keadaan kiamat tuhnya kumaha deui atuh sing sabar, untuk sabar kumaha gitunya, sok sing sabar, insya Allah Allah ganti nanti sama yang lebih baik ya. Gitu simple kan, kadah seueur omongan gitunya jadi jalmi imanya. Nah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat tuh. Oyong teu orang di akhirat engke baris dijaginya kesalahan-kesalahanna, tidak dibuka-buka kesalahan-kesalahannya. Pasti hoyongnya. Ya gitu. Nah, kita jangan suka ngibah orangnya, marahin orang gitu ya. Komo di harapan batur gitunya. Aduh, tega pisan gitunya jadi jalan gitunya. Nah, bagaimana jaminan Allah bahwa di sini dikatakan Allah senantiasa bersedia menolong hambanya selagi dia suka menolong saudaranya. Nah, itu ya. Nah, kesimpulannya bagaimana hadis itu adalah yang menjadi pokok. Hadis yang begitu agung, yang begitu besar maknanya, mencakup banyak kaidah-kaidah yang penting dalam syariat Islam, dan juga mempunyai banyak faedah di dalamnya. Dan tentunya pantas bagi setiap muslim untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Sangat penting ya. Tong bosen gitunya. Karena itulah bagaimana menuntut ilmu itu jangan bosan ya. Ya walaupun itu kenehnya si ustadz itu dari gitunya. Aduh. Nanti ganti ustadznya. Da bade ustadz nusanes da jauh waktunya kudu gede bayareuna gitunya. Geus we ustadz ieu lah gitunya. Gampil ya mah ustadzna mah gratis bahkannya. Tapi tolong gratis teuing ka ustadz mah nya. Tong gitu. Ini mah sarannya bukan saya. Ya nyungkeun sanes ya. Ini mah saran gitu ya. Supaya kita tolong gitu ya seseorang itu. Tolong orang yang berilmu lah gitu. Jangan diabaikan gitunya. Sok eta teh rada berat mikirna gitunya. Berat mikir orang yang berilmu itu. Lebih berat daripada orang nu damal sok. Orang nu berilmu mah mikirna 24 jam. Nu damal mangan paling 8 jam beres gitu kan. Istirahat gitu, makan geus beres gitu. Orang berilmu paling terus mikir gitunya sampai ka bobo gitu kan. Tah eta lebih berat mana? Orang nu ngaji itu kan. Nah, eta mata kebantosan gitu. Nah, gitu. Dan kata penulis di sini bisa dilihat di blog saya ya, atau di WordPress ya. Tapi WordPress-nya nggak aktif lagi nih. Yang ada salahnya. Paling yang di blog itu yang aktif nih. Tentunya sangat pantas bagi setiap muslim ya. Sejalan dengan beberapa pekan lalu kita bahas pertolongan Allah di dalam Al-Quran. Nah, itu kan sudah dibahas ya, 14 bahasan ya. Dan pokoknya di sini adalah bagaimana pertolongan dalam hadis. Karena itu sangat dalam maknanya beserta bagaimana ma'allah ya, penyertaan Allah dengan hamba-hambanya yang selalu tolong menolong dalam alal birri wat taqwa, dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, itu nanti kita akan kaji lagi bagaimana keterangan hadisnya karena waktu yang sudah membatasi ya. Semoga lebih dikuatkan lagi ya diri kita dan juga orang lain di sekitar kita, serta kita lebih bersabar dan juga tentu kita lebih kuat ya
bukan hanya imannya tapi fisiknya juga ya, supaya tentunya menghadapi rintangan dengan baik dan juga mendapatkan hasil yang terbaik serta menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hari Selasa depan kita lanjut lagi pembahasan baru nih, pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Nah, pentingnya ya tanda-tanda kiamat ya. Senang tos corona kayak Yajuj Majuj nah ya cek si Ustadz kiamatnya, Ustadz akhir zaman. Nah, kumaha ta bahasana ya kayaknya tetap di channel yang sama ya, gitu saja ya. Baik, kita tutup saja dengan doa. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,